Makasih. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya, siapa di sini yang sudah makan? Siapa yang belum? Ya sama dengan saya ya. Nah saya bawa roti ini gitu. Dah, gitu ya. Bapak Ibu kalau punya HP, paling seneng kalau pagi, kalau malam sama seperti saya cas. Pagi itu saya bangun, karena kalau malam kan saya cas, terus HP selalu saya matikan gitu ya. Full 100%. Seneng gitu ya. Sedih itu kalau berapa persen? 20% abang, sudah merah gitu. Kehidupan sama sih seperti roti tawar ini, kalau full ya ini 100%. Ini saya merasa begini saudara. Kalau kita kondisi full itu aduh seneng banget. Tapi berjalannya waktu suka tidak suka, kita punya energi itu makin lama makin susut. Ya. Saya bagikan yang nari deh ya. Masalah keluarga, kamu ambil satu. Ya. Masalah apa lagi? Kamu punya masalah enggak? Masalah itu apa om? Enggak ngerti katanya. Adalah ya, ambil satu. Masalah apa ya? Sekarang keuangan. Ya, satu. Makin lama makin susut loh saudara. Sini deh, ndeloi kok. Masalah teman hidup. Kamu sudah punya pacar belum? Enggak. Ya, ini masalah makin lama makin banyak. Suka enggak suka sampai akhirnya nanti habis. Dolvi, kamu baru menikah, baru masuk gerbang masalah. Ya saudara, habis. Kondisi seperti ini habis. Itu yang membuat kita itu merasa gak ada jalan lagi. Kalau HP itu masih bisa dicas, malam nanti akan penuh lagi. Tapi kenyataannya kehidupan ini seringkali kita tidak bisa ngecas. Sehingga apa? Yang ada ya kita selalu akan timbul masalah yang baru yang kita buat. Timbul masalah yang baru lagi. Bahkan masalah itu akan semakin lama semakin banyak kita buat sendiri. Karena energinya sudah habis. Saat kita masih full seperti ini, wow. Tapi saat sudah habis saudara, saudara akan mengalami banyak hal yang kita semua tidak suka. Tapi seringkali kita berkata, aku sudah gak sanggup dengan hidup ini. Karena kondisinya seperti ini sudah. Habis. Nah tema pagi hari ini saya sampaikan beberapa waktu di ibadah sore. Saya kasih judul Pikul Kuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu tadi datang pagi waktu Om Hinfotum dibacakan ayat itu. Dan kita akan bahas 3 ayat ini ya. Pikul Kuk Tuhan. Bapak Ibu kira-kira kuk itu seperti ini. Ini mesti diperhatikan ya. Kuk itu seperti ini. 2 lembu dijadikan satu dan diikat bersama-sama. Tidak bisa kemana-mana. Pikul Kuk Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 Alkitab berkata demikian. Marilah kepadaku.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kondisi yang habis seperti ini memungkinkan kita berbeban berat. Kenapa kita sampai mengalami beban kita demikian berat? Bahkan isinya ini gak berguna, gak ada manfaatnya. Tapi ini yang kita pikul, ini yang kita gendong, saudara. Dan ini yang membuat kita berbeban berat. Nah, kita berkata, marilah kepadaku. Tuhan berkata, mari kepadaku. Kenapa Tuhan berkata itu? Karena Dia punya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia punya. Punya kita habis. Tuhan memiliki semuanya, bahkan pabriknya. Nah, kita berkata, marilah kepadaku, itu undangan, itu ajakan, bukan paksaan. Kalau saat ini saya berkata, marilah siapa saudara yang lapar dan butuh roti, maju ke depan. Ini undangan. Tapi mungkin sebagian besar berkata, aku lapar, tapi aku gak mau. Ini undangan, saudara. Kalau saudara diundang dalam satu acara atau apapun juga, itu bukan paksaan. Itu undangan. Saudara boleh datang, boleh tidak. Terkadang saya merasa begini, justru Tuhan, karena ini undangan, ini bukan paksaan. Seringkali kami, umatmu, anakmu ini memilih tidak datang kepada undanganmu. Masih ingat kan? Saat Tuhan memberikan perumpamaan, memberikan undangan datang ke pesta. Sebagian besar mereka berkata, aku sibuk semua. Aku tidak ada waktu. Aku punya masalahku sendiri. Nah itu beban ini. Sehingga kita melupakan satu hal yang mestinya itu menjadi solusi kita yang kita butuhkan. Undangan marilah padaku itu undangan, ajakan, bukan paksaan. Penyebab letih lesu dan berbeban berat karena kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Siapa yang menjadi Tuhan? Kita sendiri. Saya mau kasih tahu. Setiap kali kita menjadi Tuhan atas diri kita, menggantikan Tuhan Yesus yang sebenarnya, hancur hidup kita. Saya ulangi lagi. Setiap kali kita menjadikan Tuhan bagi diri kita sendiri, yang memimpin diri kita sendiri, menggantikan Yesus yang seharusnya memimpin hidup kita, habis hidup kita. Kondisinya akan seperti ini. Habis. Dan kita tahu ini. Kenapa? Karena kita sudah mencobanya. Kita menjadi Tuhan atas diri kita. Itu yang kita lakukan. Saya merenungkan ini dan saya tahu, Tuhan, saya mau. Karena kita cenderung manusia tuh, ya itu tadi, seenak sendiri. Memilih menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Berapa sering dari kita yang kita mendengar Tuhan berkata, dan kita tidak mengizinkan, kita mengikuti apa kata Tuhan. Karena kita menjadi Tuhan atas diri kita. Kelegaan itu bukan perasaan, tapi penyerahan. Kalau saudara pengen lega, engkau serahkan ini bebanmu. Selesai. Selama kita pegang beban ini terus, engkau akan merasakan beratnya hidup ini.
Kalau kita ngomong beban, itu semua orang punya beban. Gak peduli status kita, semua orang punya beban. Tapi ini soal penyerahan. Baru kita ngomong lega, saudara. Tadi saya ke toilet Bapak Ibu dengan Koh-Tiong, barengan Koh-Tiong tadi ya, dengan beberapa orang delalah bareng. Terus kita ngobrol-ngobrol. Koh-Tiong ngomong, toilet itu hidden gem, hidden place gitu. Saya ngomong inilah tempat kelegaan gitu. Karena saudara menahan sesuatu, saudara mesti menyerahkan itu. Nah, kelegaan itu soal penyerahan. Bagaimana saudara menyerahkan itu? Selesai, saudara. Dan kau akan menikmati yang Tuhan punya. Ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang. Siapa yang pasang? Halo, siapa? Tuhan yang pasang. Ini menarik sekali. Kita berkata pikulah kuk yang Tuhan pasang. Artinya kalau Tuhan yang pasang, dia tahu persis kondisi kita. Kuk seperti apa yang pas untuk kita. Karena dia yang pasang. Bahkan dia lebih tahu kita daripada kita tahu diri kita sendiri. Setuju? Pikulah kuk yang kupasang. Saya dulu waktu baca ini, terkadang muncul kecurigaan. Kecurigaan kepada Tuhan. Kuknya itu mesti tidak enak. Tapi nanti kita baca ayat berikutnya, kuknya itu enak. Seringkali kita tuh curiga kalau Tuhan menuntun kita. Jangan-jangan kita dibawa ke tempat yang kita tidak suka. Dan seringkali itu yang terjadi. Kita dibawa ke tempat yang kita tidak suka secara daging kita. Tapi kita berkata, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Ini menarik, saudara. Ayat berikutnya. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang Tuhan pasang. Terus dia ngomong belajar padaku. Aku itu lemah lembut dan rendah hati. Ini bicara apa? Manuto. Manut, saudara. 2 hari yang lalu ada seorang teman telepon. Tiba-tiba telepon karena saya lagi ada keperluan, saya tidak angkat, terus saya telepon lagi. Gitu. Terus saya telepon, dia tidak angkat, saya voice note, Pak sorry tadi aku belum bisa angkat, ada yang bisa saya bantu. Terus dia telepon, ora kok, aku cuma pengen krungu suaramu, dia ngomong gitu. Kayak ngomong ini maknyes, Dian suaraku maknyes loh saudara. Gitu ya. Terus saya ngomong gini, loh maksudnya apa Pak gitu. Ya aku pengen dengar suaramu. Terus kita ngobrol-ngobrol, dia ngomong gini, sing penting gandol Gusti. Wih keren. Saudara pikir ini yang lagu kita sering nyanyikan, nah bukan sering di sini jarang ya, di tempat lain atau di sini ya saudara ngerti gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Ya, itu lagu enak dinyanyikan. Seberapa banyak dari kita yang melakukan mau gandol Gusti, saudara? Berapa banyak? Makanya Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Manut. Orang yang sombong susah dipasangi kuk. Dan tanpa sadar kita menjadi orang-orang yang sombong. Orang yang rendah hati dan lemah lembut itu gampang manut. Nah seringkali kita tuh sampai dipasangin wis ra iso apa-apa. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dipaksa untuk rendah hati dan
manut, lemah lembut. Ini menarik, saudara. Terus ayat berikutnya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya panggil bestie saya, Dr. Paulus. Ya. Ini susah cari yang kayak gini, saudara. Ya. Tinggi seimbang. Ini susah ini. Ya, ini saudara lihat nih, ini Tuhan nih perumpamaan. Saya manusia, pikul kuk. Nek ono kuk, ini anggap aja kuk gitu ya. Kuk ini enggak bisa lepas, saudara. Sehingga kalau saya mau kemanapun juga, dia enggak mau, enggak bisa. Kuk yang Tuhan pasang dan kita dengan rela hati, rendah hati, menyerah. Kita enak, dia yang akan pimpin kita. Jalan Pak Dokter, aku mau dipaksa. Ini kuk, ngerti Bapak Ibu? Betapa enaknya kalau kita bisa memakai kuk itu. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Yesus ngomong, belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan. Yesus pikul kuk. Saat dia di Taman Getsemani, ya Aba ya Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia berkata apa? Biar kehendakmu yang jadi. Dia kasih contoh, kasih teladan. Sehingga kalau kita sudah pakai kuk ini, kita enggak bisa mau berontak, enggak bisa. Isinya cuma manut, saudara. Tapi dibutuhkan lemah lembut dan rendah hati. Belajar bersama dengan Tuhan. Karena dia sudah kasih teladan. Kalau aku lepas kuk, aku berkata enggak mau. Aku suka aku dewe. Makanya Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kuk dipasang. Wes. Iki enak meneh nek kuke digembok. Digembok dilas meneh. Wes ra iso lepas. Itu paling enak, saudara, karena kemana-mana ndak bisa. Karena model-modelnya kita tuh sakarepe dhewe. Sehingga kita lebih mendengarkan orang lain. Dan kita mengenakan kuk orang lain. Demi kesenangan kita. Kemana-mana enggak bisa. Terus aku mau kejem kamu Tuhan. Aku mau menikmati dagingku. Enggak. Thank you Pak Dokter. Kuk itu alat yang mengikat dua lembu supaya jalan searah. Ya. Tunduk pada arah tuannya. Tunduk. Sehingga kemana-mana enggak bisa. Karena yang dipasangin itu, kita itu lemah. Tidak ada kelegaan tanpa pertukaran kuk. Selama kita menggunakan kuk kita sendiri, gak mungkin lega. Sementara mungkin seneng aja. Dan kita semua sepakat, kelegaan itu hanya Tuhan yang kasih. Kalau kita melakukan pertukaran kuk, ikuti apa kata mau Tuhan. Selama kita memberontak, makanya ayat 29 ini Yesus berkata, dan belajarlah kepadaku. Wow. Saya waktu baca ini saya renungkan terus, ya Tuhan, aku mau belajar kepadamu. Bukan kepada yang lain, kepada Tuhan. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Endingnya apa? Jiwamu akan mendapatkan
ketenangan. Engkau nggak akan pernah habis lagi. Nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah kosong. Karena yang masang kuk adalah Tuhan sendiri. Kau akan penuh. Kau akan puas. Kau akan penuh damai sejahtera. Kau nggak punya beban lagi. Karena apa? Karena kita ada dalam kuk bersama dengan Tuhan. Ayat 30 perhatikan. Lebih jelas lagi. Sebab, perhatikan nih. Kuk yang kupasang itu enak. Saudara pasti pernah curiga sama seperti saya dengan Tuhan. Enak apanya? Makanya kita berkata daging dan roh itu tidak pernah bisa bersatu. Apa yang disukai oleh roh, daging tidak suka. Sebaliknya apa yang disukai oleh daging, roh menolak. Sebab kuk yang Yesus pasang itu enak. Enak, saudara. Kita kalau baca gini, ya benar ya, enak ya. Bagi roh kita itu enak. Dan Alkitab berkata bebanku pun ringan. Enggak berat kok, saudara. Saudara dan saya itu cuman disuruh ngikuti kemana Tuhan suruh, searah, sejalan yang Tuhan mau, untuk kepentingan, untuk kemuliaan Tuhan yang diberikan pada kita. Dan bebanku pun ringan. Kuk Yesus tetap kuk atau beban, tapi tidak menghancurkan. Dia membawa ke tempat, ke air yang tenang. Mazmur 23. Tapi kalau kita mengikuti atau memasang diri kita, atau kita mau dipasang oleh kuk yang lain, menghancurkan. Tapi kalau kuknya Tuhan, itu pasti menolong dan dia mengarahkan. Mengapa kita harus memikul kuknya? Yang pertama, karena hidup tanpa kuk Tuhan itu sama dengan hidup tanpa arah. Setuju, saudara? Jelas tadi ya, saya sama Dr. Paulus. Saya kalau kumpul lama dengan dia, itu kami bisa satu visi loh. Karena apa? Kuknya sama. Kalau kita mengikuti kuk Tuhan, atau kita membiarkan diri kita memikul kuk yang Tuhan pasang, pertama kita memberontak, tidak suka. Tapi ada titik tertentu saudara dan saya akan menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tetap hidup searah dengan Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan kuk Tuhan, kita yang menentukan arah sendiri. Itu sudah kita lakukan. Betul? Saudara ditanya kalau punya mata, terus kudu piye? Lah ya kudu piye? Gitu. Nggak ngerti. Karena kita menentukan arah sendiri. Terkadang ya saudara, kita itu perlu dipaksa. Tapi dalam kuknya Tuhan, sekali lagi, dia lebih tahu diri kita. Jauh lebih tahu diri kita. Bahkan daripada diri kita sendiri. Dia tahu yang terbaik saat kuk itu dipasang. Dia tahu. Kita enggak tahu mau dibawa kemana, tapi dia tahu loh. Mungkin dia tidak ngomong, tapi dia berkata, kamu ikut aku karena aku penciptamu. Aku
lebih tahu dirimu, aku lebih bertanggung jawab dirimu, lebih daripada dirimu sendiri bertanggung jawab. Karena kamu tidak bertanggung jawab terhadap dirimu. Saat kita mengenakan kuk itu tadi, kemanapun kita pergi, karena Dia yang mengarahkan. Yang kedua, mengandalkan perasaan sendiri, mengikuti keinginan sendiri. Akibatnya apa? Bingung. Terus salah keputusan, menyesal di belakang. Kita tahu penyesalan selalu datang terlambat. Kalau cepat, itu namanya pendaftaran. Kuk Tuhanlah yang menjaga dan membatasi kita tetap berjalan di jalannya. Menjaga dan membatasi kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan memastikan kita berjalan di jalan yang Dia mau, searah yang Dia mau. Dan Dia tahu persis itu jalan yang paling baik. Walaupun kita melihat jalannya kok gak baik. Enggak, Dia tahu persis, saudara. Makanya kadang kita melihat tiba-tiba, wow, untuk mencapai padang padang gembalaan, tempat yang hijau, terkadang kita melewati padang gurun dulu. Itu kalau kita mengenakan kuk Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus pikul kuk Tuhan? Karena Yesus ikut memikulnya. Kayak tadi saya dengan Dr. Paulus. Dia ikut memikulnya. Nah, saudara dengan orang lain, pakai kuk orang lain, saudara yang suruh pikul beban dia juga. Tapi kalau kita ikut atau memberi diri kita dipasangin kuk oleh Tuhan, Dia ikut memikulnya. Ini yang membedakan dari semua kuk lain dunia. Kuk dunia, kamu kerja sendiri, kamu tanggung sendiri, dan kamu jatuh sendiri. Dan orang berkata, rasain kamu. Orang akan mengejek kita. Saudara, jangan berpikir orang lain tuh kalau melihat kita senang, orang lain senang. No. Jujur. Orang lain senang kalau lihat kita kena musibah, saudara. Bukan orang kahal. Tapi itu kenyataan, saudara. Tapi bersama Yesus, Dia tidak cuma memberi kuk. Dia masuk ke dalam kuk itu, Dia ikut memikulnya. Bersama kamu. Artinya kamu tidak sendirian. Beban terberat bukan kamu yang tanggung, tapi Yesus. Sama seperti perumpamaan tadi saya dengan Dr. Paulus. Percayalah, Dia lebih kuat dari saya. Karena perumpamaan itu Dia Tuhan. Makanya dia berkata, marilah kepadaku. Mari kepadaku. Dan pikulah kuk itu. Yang ketiga, karena kuknya mengubah kita, bukan cuman menolong. Ya, kalau cuman menolong selesai. Enggak, ini Tuhan kepengen karakter kita berubah. Saudara. Dia ingin tarik kita. Ini yang gambar awal tadi. Ada dua lembu itu dipasangin, nggak bisa bergerak lagi. Tujuan Tuhan bukan sekedar membuat hidupmu nyaman, tapi membentuk hidupmu menjadi benar. Lanjutan ayat belajarlah padaku artinya ada proses. Ada proses yang saudara dan saya harus alami. Dari proses itu muncul yang namanya perubahan dan ada pembentukan karakter seperti Yesus. Belajarlah padaku. Siapa yang mau belajar pada Yesus? Semuanya mau pasti.
Dan hari ini kita mau belajar pada Yesus. Rendah hati dan lemah lembut. Tuhan, aku manut. Aku manut. Aku ngikuti apa kau mau, aku mau. Walaupun itu tidak enak buat dagingku, tapi aku mau. Karena aku tahu ini penting buat aku. Ini yang membuat jalanku itu sesuai. Makanya terkadang ini anak-anak muda nih ya. Saya sering ngomong, seringkali orang tuamu itu lebih tahu dirimu. Karena dia sudah pernah seusia kamu dan kamu belum pernah seusia mereka. Tapi kenapa kita susah untuk ngikutin, saudara? Karena berpikir enggak enak. Pikul kuknya Tuhan itu enggak enak. Ngikutin nasihat orang tua itu enggak enak. Betul? Sehingga apa? Sehingga kita menjadi liar. Seenak sendiri. Dan akibatnya susah hidup kita. Tanpa kuk kita tetap menjadi manusia lama dan tidak bertumbuh. Ya. 2 slide terakhir. Mengapa harus memikul kuknya? Makanya lagu tadi bagus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua bersama Bapa. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Selama yang menyertai Tuhan sendiri. Dan kita tinggal di dalam kuk yang Dia pasang. Bukan orang lain pasang, tapi Tuhan sendiri yang pasang. Hidupmu dan hidupku akan berbeda. Itu satu-satunya jalan hidup yang benar. Saya berani katakan seperti itu. Satu-satunya jalan hidup yang benar. Kalau engkau dan saya memakai kuk Tuhan. Yang Tuhan pasang. Itu satu-satunya cara hidupmu dan ku tidak hancur. Engkau tidak pernah mengetahui ke arah mana kita akan berjalan. Tapi kita punya Tuhan yang Dia memasangkan, membuat kuk itu terpasang pada kita. Dan Dia tahu persis kemana tujuannya. Walaupun sepertinya itu jalan buntu, saudara. Seperti Musa dan orang-orang Israel. Di depannya ada laut Teberau. Di belakangnya ada orang Mesir. Tapi selama dia mengikuti apa kata Tuhan, mengenakan kuknya Tuhan, laut Teberau itu dibelah jadi 2. Itu yang memungkinkan hidup kita tidak hancur. Itu satu-satunya tempat kita tidak berjalan sendiri. Karena Dia bersama dengan kita. Dia satu kuk dengan kita. Dia yang memimpin kita. Engkau tidak berjalan sendiri karena ada Tuhan yang memimpin kita. Kuk Tuhan tidak pernah membuat hidupmu berat. Yang membuat berat adalah ketika kamu menolak mengenakan kuknya. Engkau akan habis dan engkau berbeban berat. Tapi saat engkau mengambil keputusan bersama-sama dengan saya, aku mau mikul, aku mau mengenakan kuk. Sekali lagi yang Tuhan pasang sendiri. Bukan kuk yang lain, tapi yang Tuhan pasang sendiri. Beban itu diserahkan pada Tuhan. Dan engkau terisi lagi. Yang terakhir, ayat 28 itu kita datang.
marilah kepadaku. Saudara dan saya datang. Ayat 29, tunduk. Tunduk, tapi kalau kita tidak rendah hati, tidak bisa saudara. Saudara mesti rendah hati dan lemah lembut. Ya Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan. Makanya saudara pernah mendengar lagu Suka-sukamu Tuhan. Itu lagu enak saudara. Tapi seringkali kita mengubah suka-sukaku Tuhan. Suka-sukaku Tuhan. Susah saudara. Loh iya loh. Roh Kudus itu selalu ngomong sama kita kok. Dia dengar kita. Dia mendengarkan doa kita dan dia menjawab doa kita. Harusnya kita berkata, suka-sukamu Tuhan. Aku mau tunduk kepadamu. Aku mau belajar padamu. Rendah hati dan lemah lembut. Supaya kita mendapat kenyamanan. Dan yang terakhir, kita bisa sejalan bersama. Wow. Sejalan bersama dengan Rika. Ya, cooknya. Wah kok dhuwur kowe. Ini. Saudara bisa bayangkan, aduh. Kita naik capek, nyender gitu ya. Selama kita mengikuti apa yang dia mau, nek aku bandel ke sini, kok cuma lu, bandel ke sini, dia maksa, enggak boleh. Wow, saudara. Makasih Rika. Nyanyi